Baiklah Puan Lucy, saya difahamkan Puan Lucy menggunakan emas untuk menyelesaikan pinjaman peribadi 3 tahun lebih awal. Boleh Hmm. tak Puan Lucy kongsi kepada penonton Jihan Talk Show kali ini bagaimana Puan Lucy menyelesaikan hutang dengan emas? Apa strategi yang Puan Lucy gunakan? Silakan. Oke, uh, selamat malam kepada semua para hadirin. Oke, tajuk apa ini talk show pada malam ini memang semua pun orang apa berkobar-kobar mau tahu kan. Sebab kenapa? Saya sendiri pun tidak percaya yang saya dapat bayar awal loan pribadi saya dengan lebih awal yaitu awal 3 tahun. Woi, kalau tidak kan, kalau saya tidak kenal ini amasa, kebarangkalian itu apa potong daripada gaji biasalah kalau kerja government ni kan harap ada potong daripada gaji. Kebarangkalian tahun 2028 putung baru habis. So syukur kepada Tuhan lah kan. Sebab kenapa saya jumpa ini emas public gold. Untuk pengetahuan semua, saya bermula simpan emas daripada tahun 2022, Januari. Teman-teman puan, kamu tahu kah? Saya bermula tahun Januari 2022 di mana harga emas ketika itu segram RM260 segram. Kan, murah kah mahal teman-teman puan? Coba kamu jawab. Oke, ketika tahun 2022 itu memang saya cakap mahal, mahal saya bilang. Tapi apa itu bila tahun berganti tahun, nah kamu baru nampak, baru jumlah RM260 segram tadi itu kita nampak dia murah lah sebab tinggal sejarah. So berbalik dengan soalan macam mana saya apa gitu menyelesaikan hutang saya dengan emas dengan cepat. Pertama sekali saya ikut saranan ketika itu yaitu simpan segram sebulan. So saya baca juga buku mentor kita yaitu buku Misi Bebas Utang dan juga Uang Emas. Ini buku lah yang memandaikan diriku ini sebab biasalah tidak tahu apa-apa. So saya simpan apa orang bilang forgot saving, simpan lupa, and then dia punya tips ini adalah bila gaji simpan dulu, belanjakan kemudian. Semua yang disarankan itu saya ikut. Lepas tu paling penting 10 at least lah 10% daripada gaji kita. And then paling penting lagi sebelum saya simpan emas, saya memang simpan buku. Kamu masih simpan gini buku ASB. Oke. Apa yang saya belajar daripada kita punya pakar keuangan yaitu Tuan Azizi Ali, at least kita alihkan kekayaan kita 10% daripada simpanan tersebut. So bila saya sudah paham ini duit nilai dia makin lama makin jatuh, betul atau tidak? Tetapi ini emas nilai dia makin lama makin bernilai. So saya hanya simpan gaji saya 3 bulan saja dalam ini ASB. So saya alihkan dalam bentuk emas. Selepas itu, selebihnya saya alihkan dalam bentuk emas, and then sebulan at least 1 gram ataupun asal ada lebih saja saya simpan. Kenaikan gaji setiap tahun saya simpan lagi, and then teman puan bila saya punya kereta CCM kereta orang bilang loan kereta habis, saya simpan lagi emas. So artinya asal saya ada lebihan duit saya simpan itu emas. Sebab kenapa? Syok bah simpan emas kan teman puan, memang sangat seronok. Bikin kita lagi menabung emas, apalagi kalau kita sudah pegang itu emas fizikal dalam tangan. Saya tidak tengok itu harga tahu. Bila saya dapat duit lebihan ataupun asal gaji saya simpan saja itu emas. Itu saya punya tips lah. Asal dapat gaji simpan, tidak tengok harga dia turun kah, dia naik. Tapi kalau dia turun, potensi untuk menambahkan gram. Tapi kalau harga tinggi pun saya simpan saja sebab saya sudah set dalam bulanan mesti mau simpan emas. So simpan. Oke, masa March baru-baru tuh tahun ini 2025 March kan. And then saya pergi di bank rakyat sebab biasalah kalau government ni best friend betul sama tu bank rakyat, betul ke tidak? So saya pergi sana, macam mana saya settle? Saya pergi sana, saya tanya baki utang saya. Saya tanya baki utang saya kan, tidak sampai 27,000 saya bilang. Hampirlah 26,000 lebih sikit. So bila saya pergi di bank rakyat, saya minta statement, itu tinggal saya punya baki utang, saya pulang rumah, saya kira saya punya gram emas bahagi dengan nilai emas public gold ambil ketika itu. So saya bahagi 62 gram. 62 gram ni saya kira ini saya bincang dengan husband, apa ya laba utang kau supaya cepat juga habis utang dia bilang. So
dibaginya aku semangat lagi kan. So saya kira-kira oke boleh sudah ini. Tanpa kacau saya punya dana kecemasan saya dalam bentuk emas 1 tahun punya gaji. So saya bilang kan apa dulu itu ampai-ampai sana dana kecemasan saya tidak kacau, ada lebih saya pergi bayar utang, oke, sebanyak 62 gram saya bawa, adalah beberapa keping segram, 5 gram, 10 gram, 1 dinar terus yang saya kumpul berjumlah 62 gram, pergi ke branch, masa itu di Alam Mesra, oke, lepas tuh saya bayar, saya bawa tuh emas fisikal saya, and then kena kira pada ketika tuh bayangkan harga emas ketika tuh kena ambil 424. Untung kan tidak untung untuk jangka masa panjang? Of course lah untung sebab untuk pengetahuan saya rasa saya simpan emas tuh dalam masa diparas di bawah 300 ringgit. So, Public Gold ambil ketika tuh 424. Itulah makanya kita simpan emas nih untuk jangka masa panjang syok. Lepas tuh and then dia kasih dia bilang si Miss Ellie dia bilang kan duit akan dimasukkan ke dalam bank yang saya sudah daftarkan. So besok dia duit masuk. Oke, besok dia duit masuk and then macam mana next week dia tuh saya bawa itu duit pergi bank rakyat lagi kan, saya settle lah. Begitu cara saya. Jadi kita kena tanya baki utang kita berapa, and then kita tengoklah kita punya gram emas tuh berapa, bawa sejak begitu. So, saya sangat happy lah. Awal 3 tahun saya habis lebih awal, saya dapat lagi rebate macam hampir 2.000 kah kalau saya tidak silap tuh, hampir 2.000 lah. Jadi itu rebate tuh kita ganti lagi pergi beli emas. Gitu teman-teman. So, memang sangat seronok bila kita ada ilmu tentang simpanan emas nih. Saya sangat happy lah. Kalau tidak saya kenal ini emas kan, saya rasa memang itu gaji potongan tuh kan sampai 2028. Habis itu hutang saya. Jadi sekurang-kurangnya bila kita ada matlamat yang jelas, kenapa kita mau simpan emas, simpan sajalah. Begitu paling penting teman-teman. Bila naik gaji, oke, kita tingkatkan kita punya saving. Sebab kenapa dalam memang saya sudah target, saya mau settle utang lebih awal gara-gara saya terbaca itu buku mentor kita yaitu Misi Bebas Utang. So bila kita sudah selesaikan kita punya hutang dengan lebih awal, bahu kita ini kan terasa ringan betul. So sekarang ada satu utang lagi. So yang satu utang ini pun saya mau juga bayar dengan emas supaya lebih awal. Itu macam 8 tahun lagi mau habis. So mangkali dalam masa 5 tahun ini saya simpan emas, pasti boleh tuh simpan. Pasti boleh settle dengan emas juga. So teman-teman puan, set matlamat apa kamu mau simpan, kenapa mau simpan emas selain daripada mau settle loan pribadi kah, banyak matlamat yang jelas, and then kita punya apa orang bilang semangat untuk mau simpan emas lebih baik lah. Begitu memang sangat best. Zon Salesa sudah, tapi ada satu utang lagi. So nanti yang karena stop sejak nanti saya rasa dalam bulan depan lah mangkali biasa lah ambil masakan biro angkasa mau kasih tutup itu kita punya CCM tuh macam kebarang kalian macam adalah 600 lebih ganti lagi dalam bentuk emas begitu. So paling penting juga kita buat itu set auto debit lah, macam mana mau auto tambah gram. Semua kaedah simpan emas di Public Gold tuh semua saya sudah coba, saya sudah try sangat-sangat hebat lah. Paling penting dapat beli emas dapat emas. Gitu. Memang mau ke arah mau bebas utang. Yang satu lagi, kalau saya sudah bebas utang, bahagia kan? So teman-teman, oke. So simpanlah emas, oke. Nah, tidak kira lah dia naik kah, dia rendah kah, paduli itu harga itu. Yang penting penyakit boros saya pun sudah hilang. Berkira-kira untuk membelanjakan kalau itu kehendak yang tidak bukan. Kalau dulu ya janganlah kan. So emas ni pun juga boleh kasih rawat kita punya itu penyakit boros dan juga mudah bocor. Kamu teman-teman sila set matlamat dengan jelas kenapa mau simpan emas. So memang sangat happy. So kita caya-caya, oke, semangat mau simpan emas di account emas masing-masing. So itu saja daripada saya. Balik kepada moderator. Thank you. Okey, terima kasih Puan Lucy. Bersemangat beliau telah terangkan topik kita tadi tuan-puan.